alasan ketiga Bapak Ibu sekalian, yang syarat ketiga yang menjadikan umroh itu makbulah. Tadi apa yang pertama? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Harus serius, Pak. Kalau main-main doanya nggak serius. Kalau main-main umrohnya, Allah juga main-main. Ya. Serius. Mintanya serius sama Allah. Umrohnya serius. Saya Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Bapak ini buat jadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Saya pernah minta sama Allah. Ya. Dalam sebuah doa saya bilang, ya Allah, izinkan saya sesering mungkin berangkat ke tempat ini ya Allah. Karena saya selalu merasa ketenangan kalau saya lihat Ka'bah. Saya merasa tenang kalau di masjid Nabi sholat. Saya pernah minta itu Bapak Ibu sekalian. Secara jujur, serius sekali saya minta. Sampai saya betul-betul minta dalam keadaan betul-betul nangis waktu itu. Ya Allah, izinkan saya sesering mungkin ya Allah datang ke tempat ini ya Allah, atas izinmu, atas kuasamu. Ya. Dan uniknya, saya datang gak pernah bayar. Ya. Coba lihat. Betul ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Datang haji gak pernah bayar, umroh gak bayar. Ya. Coba, itu atas izin Allah. Ya, maka minta sesuatu. Jadi Allah itu tergantung prasangka hamba, Pak. Kalau Anda betul-betul serius, pasti dikasih. Ya Allah, minta ya Allah. Tapi itu tadi syaratnya harus minta untuk kebaikan orang lain. Ya, Masya Allah. Haji kemarin saya minta iseng-iseng, Pak. Demi Allah ini gak pernah niat buat travel. Haji kemarin saya minta sama Allah, perjalanan haji. Kemudian haji sama istri kemarin. Ya Allah, kalau betul niatku baik ya Allah, niatku tulus ya Allah, izinkan saya buka travel dalam waktu sedekat-dekatnya. Demi Allah Pak, pulang haji sampai buka travel kemarin 11 Agustus kita buka travel. Itu jarak cuma 1 bulan Pak. Tiba-tiba ketemu investor. Kan gak ada duitnya. Gimana mau buka travel, gimana mau buka kantor, gimana izinnya. Dan 11 Agustus kita launching, 13 Agustus saya langsung berangkat bawa jamaah VIP perdana 13 orang. Sekarang ini yang kedua. Yang ketiga 17. Jadi Masya Allah Pak, baru buka kemarin 11 Agustus udah 3 kali pemberangkatan kurang dari 1 bulan. Itu atas izin Allah. Itu doa Pak. Jadi demi Allah saya sama istri saya cuma bilang, ya Allah, mudah-mudahan bisa. Karena saya menemukan banyak hal Pak yang membuat saya berdoa serius kemarin. Karena jamaah furoda yang saya bawa itu banyak hal yang tidak sesuai antara yang mereka bayar dengan yang mereka terima. Secara jujur ya. Itu yang membuat saya langsung minta sama Allah. Jujur sekali saya minta sama Allah. Karena saya mencoba memberikan, saya diminta untuk pembimbing ibadah. Tapi kemudian apa yang saya sampaikan ke mereka masalah ibadah, nggak boleh Pak lempar jumroh, nggak boleh Bu lempar jumroh jam 3 subuh. Nggak ada cerita. Hanya karena takut ketahuan. Apa haji apa kita ini kalau hanya karena takut panas? Haji apa kita? Nabi melempar jumrohnya setelah zawal sampai maghrib. Saya bilang nggak bisa. Tapi karena bukan saya yang punya travel, maka terjadilah 2 kubu. Kubu yang mau ikut ustadz, kubu yang mau ikut owner travel. Saya bilang susah memang kalau bukan kita yang punya travelnya. Nggak bisa Ki mengatur. Lagi pula ini ibadah. Bismillah. Saya bilang nggak tahu saya dari mana uangnya ya Allah. Saya minta haji kemarin baru-baru ini. Haji juga berangkat sama istri nggak pernah direncanakan. Saya makanya minta. Dan itu saya minta di Multazam. Lama saya duduk di Multazam. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalau benar dimudahkan ya Allah, saya belajar jauh-jauh sampai S3 ya Allah. Saya tidak bisa punya power memperbaiki ibadah hajinya orang. 30 jamaah haji saya tidak bisa saya perbaiki hanya karena bukan saya owner travelnya. Coba bayangkan. Iya, subhanallah. Nah itu yang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Kak Faizal ngikut, Om Muhdar ya bantu, Om Dodi bantu. Alhamdulillah tim-tim yang sudah pernah pengalaman ya di bidang travel juga mau gabung kita. Alhamdulillah. Ini yang kita inginkan Bapak. Karena apalah arti Bapak Ibu sekalian fasilitas hotel dan seterusnya kalau ibadahnya salah. Coba bayangkan. Lempar jumrohnya jam 3 subuh padahal Nabi jam 12 nanti tergelincir matahari dan lewat jam 12 zawal baru boleh melempar. Bahkan Nabi larang pagi aja dilarang. Ini jam 3 disuruh. Subhanallah. Makanya umroh yang kemudian kita laksanakan ini jangan umroh kosong Pak. Kalau nasihat Syekh saya, kalau mau umrohnya itu makbulah, ya ini boleh dicatat jadi syarat yang ketiga Pak untuk umroh makbulah. Jadikan setiap umrohmu, ini syarat yang ketiga, kalau mau dimudahkan untuk jadi umroh yang makbulah. Syarat yang ketiga katanya, yang kedua sungguh-sungguh serius. Yang ketiga, jadikan setiap umrohmu umroh yang pertama. Iya. Seakan ini baru kali ini kita umroh. Dan seakan ini yang terakhir.
Jadi jadikan setiap umroh itu seakan yang pertama dan terakhir. Jangan-jangan setelah ini kita nggak umroh lagi. Ya, ada 2017 jamaah saya, masya Allah, qadarullah, dia bawa istri, bawa 2 anak perempuan, Pak. Subhanallah, dia memang bilang, Ustaz, saya sudah pensiun, usia sudah 64, Ustaz. Dia bilang, Ustaz, boleh nggak itu kita minta doa, Ustaz? Dia baru bertanya begini, boleh nggak itu kita minta doa, Ustaz, meninggal di Madinah? Saya bilang, kenapa Bapak mau begitu? Karena saya lihat ini orang-orang disolatkan jenazah, Ustaz. Ya, ketika dia kemudian meninggal, diantar ke Baqi', dan di Baqi' itu banyak sahabat Nabi, ada istri Nabi meninggal di sana. Saya langsung kasih tahu, ini ceplos aja dari mulut saya, Pak. Saya langsung cari, Pak, tahu nggak orang yang disuruh minta sama Nabi untuk meninggal di Madinah siapa? Dia bilang, tidak tahu, Ustaz. Saya bilang, Umar bin Khattab. Makanya setiap Umar berdoa, Allahumma amitni fil Madinah. Kata Umar, ya Allah, matikan aku di Madinah. Dan betul, Pak, Umar dimatikan di Madinah, bahkan dimatikan dalam keadaan dibunuh. Syahid, mati syahid Umar ini. Dibunuh, Pak, dalam keadaan sholatnya. Lalu Bapak ini tanya, Ustaz, jadi boleh orang minta di Madinah? Saya bagaimana, Pak Din? Saya mau bilang tidak boleh. Boleh, karena Nabi suruh Umar. La ilaha illallah, percaya enggak? Mau ke Mekah hari Jumat. Jumat ini. Kayak kita nanti ini alhamdulillah bertepatan kita ke Mekah hari Jumat. Jadi kita itu sudah sholat Jumat, kita ke Mekah. Iya, ini hari seperti ini kira-kira pas Jumatan, hari Jumat Bapak Ibu sekalian. Setelah sholat subuh meninggal. Padahal hari itu kita baru briefing malamnya, bilang besok ya Bapak Ibu sekalian, besok kita pakai umroh, pakai kain ihram, siap-siap, besok kumpul koper jam sekian. Kan ada pengarahan biasanya malamnya berangkat umroh tuh, kita arahkan Bapak-bapak. Pak, jangan lupa, meninggal habis subuh. Saya langsung kumpulkan jamaah, baru saya bilang, ya Allah, betul-betul orang tergantung memang maunya. Dikuburkan betul di Madinah. Bayangkan Pak, sholat jenazahnya sudah sholat Jumat. Dan Anda tahu sendiri Jumatan di Nabawi. Muhammad, Masya Allah, merinding saya Pak. 2 anak perempuannya ikut, ada istrinya ikut, meninggal. Saya dalam hati bilang, Masya Allah, orang itu betul-betul sesuai keinginannya sama Allah. Itu kau mau, itu dikasih. Sampai sekarang masih ada kuburannya di Baqi'. Jadi kalau istrinya itu sama anaknya kalau mau pergi lagi, biasanya dia pergi ziarahi suaminya, subhanallah, bapaknya. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu sekalian, itu penting menjadikan setiap umroh kita. Jadi sehingga tidak ada orang yang merasa sering mas saya umroh Ustaz. Nah, itu biasa bikin sombong orang Bapak Ibu sekalian. Iya. Kalau mau sering-seringan ya, saya setahun bisa berapa puluh kali mungkin ya. Bisa 10 kali, 12 kali mungkin setahun. Itu yang membuat kita, makanya saya setiap kali mau umroh itu saya kosongkan diri saya. Dan Masya Allah selalu ada yang lain setiap kali umroh Pak. Hari ini kayak, lain lagi mau didoakan, lain lagi mau diharapkan, lain lagi mau diminta sama Allah, lain lagi hajat, lain lagi kemudian kita mau minta ampunan, lain lagi kalau banyak cara Allah untuk memudahkan kita untuk berumrah itu. Ya. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, boleh dicatat syarat untuk kemudian menjadi umrah yang makbulah. Ini harus menjadikan umrahnya dari sumber dana yang halal, Pak. Ya. Saya pernah sampaikan materi, tapi saya tidak usah lama di sini ya, karena kita insya Allah cuma sampai 8:30 paling lama. Baru kemudian kita istirahat. Saya tapi mohon maaf ini saya sampaikan, tidak apa-apa, tidak usah panjang lebar di sini. Kalau ada yang bayar umroh, iya, pakai dana riba, ada bunganya, ada apanya. Kalau saya mending kemudian dana itu dicari gantinya, diganti dengan yang lain. Kata para ulama begini, beliau mengatakan ini ada pernah saya dengar ketika saya majelis ilmu di Masjid Nabawi, ada syekh yang waktu itu isi majelis ditanya tentang haji dan umroh. Kemudian syekh itu ditanya, bagaimana hukumnya berumroh dari dana yang masih ada riba di dalamnya? Kata syekh, haram. Ini kan di Saudi kan syekhnya tegas-tegas ya, haram. Dia bilang haram. Hukumnya haram itu pakai dana dari uang yang syubhat, uang yang enggak jelas. Kemudian orang ini bertanya, Syekh, tapi penghasilan saya dari situ bagaimana? Lalu ditanya sama ini orang dari Pakistan atau Bangladesh, antara dua itulah. Kira-kira saya tidak tahu orangnya, karena kan kulihat dari mujahnya kayak orang IPB ini. Kalau India, Pakistan, Bangladesh, antara itu IPB, India. Kemudian dia tanya, saya tanya tuh, saya langsung bilang, kayaknya orang IPB ini tuh.
Dia tanya begitu. Nah, terus ditanya sama Syekh, kamu kerjanya apa? Lalu dia tanya, dia jawab, saya orang yang bekerja di bank konvensional. Ya, banker ribawi, dia bilang. Ya, dengan nadanya dia. Lalu kata Syekh, khud min halalihi watruk min harami. Coba, sebagaimanapun ketatnya agama, kalau sudah manusia yang jawab, rahmat Allah, kasih sayangnya sebagai seorang manusia itu selalu ada. Apa ketika ditanya lagi sama Syekh, apa kan awalnya Syekh tanya, bagaimana uang yang ada ribanya? Dia bilang haram. Kemudian ditanya lagi, kamu kerja di mana? Karena Syekh kasihan, dia kodong kerja, memang itu pekerjaannya, jadi pegawai bank konven. Lalu kemudian ditanya, saya pegawai bank konvensional Pak, di negara saya cuma lihat dari jauh tuh. Saya bisa ngerti dengan dialek dia Arab-Arab yang ya masih kaku-kaku, kasihan. Ya, tapi dimengerti oleh Syekh. Dia katakan, khud min halali watruk min harami. Kata Syekh, ambil yang halal dari gajimu, tinggalkan riba-ribanya. Jadi misal berapa gaji pokokmu, ambil itu saja, itu yang kamu pakai umroh. Yang riba-ribanya, bunga-bunga, bonus-bonus yang gak jelas, jangan pakai uang itu. Itu coba bayangkan, ini kasih sayang seorang manusia. Ini namanya seorang syekh, bagaimanapun dia kasih, dia ambil yang halal saja. Yang haram jangan pakai umroh. Subhanallah. Itu syarat yang keempat. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu sekalian. Apa syarat Ustadz yang kelima untuk menjadi umroh yang makbulah? Punya semangat untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Kata Syekh, apa gunanya? Kamu 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Masjidil Haram, pulang ke Indonesia tidak pernah misolat. Itu tanda berarti umrohmu tidak makbulah. Umroh yang makbulah adalah kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang kita lakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi bisa kita bawa pulang ke Ambon, ke Makassar, ke Jakarta, ke Bandung. Yang tadi ada orang Lampung, ya Pak Syahabudin ke Lampung, ya. Subhanallah. Pak Syahabudin ini Pak, Masya Allah. Yang mana Pak Syahabudin? Ini. Yang satu Pak Sudini. Yang mana yang kata Ustadz Ulil sering di masjid jadi marbot masjid, yang mana? Pak Imam Masjid. Yang mana Pak Imam Masjidnya? Pak Syihab ini Imam Masjid. Masya Allah. Pak Syahabudin ini Imam Masjid. Allahu Akbar. Kalau Pak Sudi ini sama saja. Di Lampung, Lampung Utara, Lampung Selatan. Hah? Dangamus. Talamus. Tanggamus. Masya Allah. Ini yang Pak Sudini. Berarti beda masjid tah? Beda. Ini di metronya, Pak Syahabudinnya. Beliau di Tanggamusnya. Masya Allah. Imam masjid semua. Allahu Akbar. Plus guru ngaji. Atas izin Allah, saya demi Allah ini Pak, makanya saya keteteran. Alhamdulillah pas Pak Dharma Wangsa ACC kan itu last minute Pak. Last minute sekali Pak. Makanya kami keteteran. Waduh, ini dapat tiket gak? Soalnya full ya Ustaz Mudar ya. Tapi alhamdulillah atas kita doa kita ini dapat. Pas dapat saya pulang Jakarta, dari Jakarta. Ini nggak apa-apa kita sebut, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk beliau. Saya nemeni umroh nih Mas Pram dan Mbak Vita. Qadar Allah, dia tiba-tiba bilang, insya Allah Ustaz, saya mau berangkatkan Ustaz. Saya bilang boleh, tapi nggak ada kelanjutan. Nah saya datang lagi, dia minta ngajarin Asmaul Husna. Saya datang baru-baru setelah pulang 20 Agustus, saya terbang lagi 23 ngajarin dan seterusnya. Ada yang mau diislamkan juga waktu itu. Tiba-tiba dia bilang, Ustaz deal ya. Deal apaan? Saya bilang 6 orang yang guru ngaji dan imam masjid. Jadi berangkat ya. Saya bilang Masya Allah Mas, ini harus nyari tiketnya dulu. Ya antum atur lah gimana cara antum, kata dia. Ana terima, dan waktu itu belum jadi paspornya ya Pak ya? Iya. Belum jadi paspornya. 28 Agustus saya dikasih tahu Mas Pram. Bahkan Pak Syihab dan siapa yang 30 Agustus baru, Bu, siapa yang baru jadi? Pak Sudini, Pak Syihab juga baru jadi 30 Agustus. Bayangkan Pak, last minute 30 Agustus baru jadi. Betul gak Om Muda? Kita di travel, ya Allah mudah-mudahan keluar. Tapi betul-betul pertolongan Allah. Saya bilang sama teman-teman, masa Allah nggak tolong kita? Ini orang yang bayarin insya Allah ikhlas, yang dibayarin orang-orang soleh yang hari-hari di masjid. Masa Allah nggak tolong kita? Demi Allah Pak, ini kisah nyata.
Ditelepon saya sama Qatar Airways. Tiba-tiba dia bilang, Ustadz, fix ya, jadi yang 7 orang. Saya bilang, jadi dong. Kenapa nggak jadi? Kata dia, ya udah Ustaz, langsung payment. Saya bilang, sekarang saya payment. Langsung saya selesaikan pembayarannya. Allahu Akbar, keluar visanya, keluar paspornya, semuanya keluar. Bayangkan. Yang masalah, Pak Sudidi nggak bisa pakai WA. Allah Akbar. Itu lebih pusing lagi. Mau dihubungi gimana? Allah. Tapi lihat Pak, di sini kuasa Allah. Bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang sungguh-sungguh mau. Allah berangkatkan orang-orang, Allah yang pilih. Karena rumahnya rumah Allah. Maka namanya kita ini kalau umroh, Duyufur Rahman, tamu Allah. Makanya jangan main-main kalau di rumah Allah. Niat yang baik-baik. Jangan mendendam. Awas ya, jangan ada yang bilang, saya umrohkan ya, saya supaya doakan kau yang jelek-jelek di sana. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Di sini lebih bagus, wal afina linnas, maafkan manusia. Ya, jangan mendendam. Kalau mau umroh tuh jangan diniatkan yang buruk-buruk. Sedikit pun yang buruk biasanya langsung dibalas kalau di tanah haram itu. Teman saya pernah mengatakan itu. Dia jatuh dari eskalator Pak, di Mekah ketika mau ke toilet, licin sendalnya. Dan dia pernah bilang waktu itu sama jamaah yang ada di situ, bahwa kalau saya ketemu itu orang, akan saya doakan. Kalau saya di Ka'bah saya mau doakan jelek-jelek. Dia pas mau ke toilet, licin sendalnya, jatuh dari awal eskalator. Jadi memang baru naik eskalator, kepleset sampai akhir dia duk. Bayangkan. Itu ininya nggak bisa berdiri. Karena ternyata dia langsung curhat, lalu dia mengatakan, saya baru berniat mau doakan yang jelek-jelek orang itu di depan Ka'bah, saya dikasih jatuh Allah. Jadi jangan main-main, ini tanah haram Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa betapa sakralnya lah ini tempat. Baik.